Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuliari Sakri, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Tadulako ingin melakukan praktek uji kinerja pada hari ini Senin 12 Juni 2023 di unit kerja saya SMA Negeri 2 Raha dengan melakukan praktek bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian duduk sesuai dengan yang menurut kalian merasa nyaman enggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelayanan dengan kelompok pada hari ini. Ya, baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan pelayanan dengan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan, siapa yang mau bikin doa? Ya, bagus. Silakan, Nak. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok, pertama-tama mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga diawali dengan doa ini, semoga kegiatan dengan kelompok dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan, alangkah baiknya kita berkenalan ya. Ya. Kita mulai dari Ibu Guru dulu. Ibu Guru memperkenalkan diri terus dilanjutkan dengan temannya di sebelah kanan Ibu Guru ya. Ya. Baik. Nama Ibu Guru Ibu Wuliari Sakri atau biasa dipanggil dengan Ibu Uli. Ibu Guru adalah guru BK kelas 10 di SMA Negeri 2 Raha ini ya. Ibu. Baik. Di sebelah kanan saya siapa? Perkenalkan, nama saya Troy Gardinata, biasa ketemu juga. Perkenalkan, nama saya Daniel, biasa dipanggil Daniel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gafur Aprianto, panggil Gafur. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiansyah, bisa dipanggil Wahyu. Perkenalkan, nama saya Sarfati, biasa. Perkenalkan, nama saya Odin Muhammad Fitra Utara, biasa dipanggil Fitra. Ya, bagus ya, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Baik, adapun tujuan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu adalah untuk sama-sama kita mengatasi suatu permasalahan kelompok yang kita lakukan dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, ya seperti itu. Jadi bagaimana sama-sama kita cari jalan membuat yang terbaik ya, seperti itu untuk mencari jalan solusi yang terbaik ya. Baik, di mana langkah-langkah kegiatannya yaitu sebentar Guru akan mencoba menjelaskan berhubungan dengan PPT, perilaku atau sikap yang berhubungan dengan sopan santun ya. Tapi yang perlu diketahui ada beberapa asas yang sangat penting di dalam kegiatan dengan kelompok ini. Yang pertama adalah asas kesukarelawan, yang kedua adalah asas keterbukaan, yang ketiga adalah asas kenormatifan, yang keempat adalah asas yang rahasia, yang bersifat rahasia. Ya. Baik, asas yang keterbukaan ini yang seperti apa? Asas di mana seseorang itu di mana ketika menyalurkan ide atau saran atau masalah yang ingin diungkapkan tidak perlu malu untuk mengungkapkannya ya, harus terbuka diungkapkan pada pertemuan hari ini. Jadi jangan malu-malu untuk mengungkapkan unek-uneknya atau masalahnya ya, seperti itu ya. Ya. Terus yang asas yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas yang kesukarelaan ini seperti apa? Asas kesukarelaan itu kalian luar biasa berinisiatif baik untuk mengikuti kegiatan dengan kelompok ini dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ya. Terus yang ketiga adalah asas yang namanya asas kenormatifan. Asas yang kenormatifan ini dimaksud adalah asas di mana
seseorang pada saat mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini bagaimana caranya menghargai pendapat orang lain, ya, tidak perlu menjatuhkan pendapat orang lain, ya, seperti itu. Terus yang asas yang paling urgen atau asas yang penting di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini adalah asas kerahasiaan. Asas rahasia itu yang seperti apa? Seperti misalnya, ketika misalnya tadi siapa? Gafur ketika misalnya menyampaikan suatu masalah, tidak perlu malu ya, dan tidak perlu takut untuk mengungkapkan masalahnya, karena jangan sampai pikirannya jangan sampai bocor pikirannya, sampai bocor di luar ini. Ya jangan ragu ya, Gafur ya, dan adik-adik sekalian tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalah, karena di sini kita sama-sama menjaga rahasia, ya, baik dari ibu guru maupun dari anak-anak sekalian, ya. Ibu guru menjaga rahasia dan anak-anak hanya sebatas di sini saja masalah itu, tidak perlu diubah ke luar, ya. Yang baik, bagaimana kalau kita sepakati waktu selama 45 menit? Sepakat? Sepakat. Yang baik, karena kita sudah sepakati waktu selama 45 menit, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok ini, bagaimana kalau kita melakukan escripting? Setuju? Setuju. Ya. Oke, ibu guru berdiri ya. Ya, baik. Perhatikan tangan ibu guru, perhatikan telunjuk ibu guru, masing-masing anak untuk mengikuti gerakan ibu guru. Ya, oke. Terus diarahkan ke sebelah kanan, searah jarum jam. Ya, putar perlahan, terus dipercepat. Ya, mana pipinya? Ya, alhamdulillah. Ternyata masih ada satu ini yang kurang konsentrasi ya. Ya, yaudah ya kayaknya. Ya, oke, kita coba lagi satu kali lagi, boleh? Boleh, Bu. Ya, oke. Kita putar searah jarum jam. Ya, perlahan, terus dipercepat. Mana matanya? Ya, luar biasa ya. Ternyata semua pada konsentrasi untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Tujuannya ini untuk melatih konsentrasi, ya. Baik, sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Ya, baik. Di sini Ibu sudah menyiapkan yang namanya PPT ya. Baik, di sini Ibu sudah menampilkan yang namanya PPT. Jadi kita akan membahas topik pada hari ini yang berhubungan dengan sopan santun. Ya, sopan santun peserta didik. Ya, yang pertama adalah apa itu sopan santun? Ya, sopan santun artinya adalah sikap atau tingkah laku yang ramah kepada orang lain. Ya, berarti dalam hal ini ketika kita melakukan sesuatu, melakukan apa saja, kita harus perilaku kita itu dijaga, atau kita berusaha untuk ramah atau menjaga tetap ramah, ya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah pentingnya sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, ya. Dimana ketika kita dihadapkan dengan orang tua, menjaga sikap itu penting, ya. Karena sopan santun itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dimana dengan menunjukkan sikap santunlah seorang dapat dihargai, ya. Selain dihargai, dapat disenangi oleh orang baru, orang baru maupun orang banyak anak, ya, seperti itu. Sikap sopan santun adalah dilakukan di mana saja, di mana tempat kita berada, di mana saja, baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan pergaulan atau di lingkungan dengan jauh-jauh, ya, di lingkungan sekolah. Ya. Terus yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sopan santun. Ya, yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dalam diri individu sendiri. Ya, faktor berarti ada unsur sopan di dalam diri dulu, terbentuk sudah ada di dalam diri setiap orang. Ya, baik itu dari sikap, tata krama, ya. Terus yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal itu bisa disebabkan orang
pertemuan keluarga, apakah itu orang tua, dilihat dari orang tua, dari tutur kata, sikap, itu bisa dicontoh ya, positif dicontoh ya, seperti itu ya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa dari lingkungan tempat tinggal ya. Ada juga yang namanya faktor sekolah. Faktor sekolah yaitu siapa saja yang terlibat dalam faktor sekolah. Guru dan siswa. Ya, betul sekali ya. Ada guru, murid, siswa, semua personal sekolah itu terlibat tidak bisa menjaga perilaku atau tidak bisa mempunyai sikap yang namanya sopan dan santun ya. Oke, berikutnya adalah macam-macam sopan santun ya. Yang pertama adalah sopan santun saat kita berbicara ya. Yang kedua adalah sopan santun ketika makan. Tapi yang makan juga ada yang namanya sopan santun. Ya. Sopan santun yang makan ini yang makan seperti apa? Kami menggunakan tangan kanan. Iya, bagus. Makan menggunakan tangan kanan. Kalau makan itu perlu berdoa juga kah? Perlu. Ya, perlu ya. Perlu berdoa karena dengan berdoa itu merupakan kita bisa namanya kita berdoa insya Allah kita selalu melindungi ya seperti itu. Terus sopan santun saat bertamu. Adakah sopan santun saat bertamu? Ya, salam saat memasuki. Iya, bagus. Gafur katanya bersalam pada saat memasuki rumah. Ketika memasuki rumah berarti mengucapkan salam, ya. Itu jangan langsung masuk saja, ya itu tidak bagus ya. Kalau masuk saja itu berarti dikatakan tidak sopan, ya seperti itu. Terus keempat adalah sopan santun dalam berpenampilan. Nah, salah satu ya, bagaimana sopan santun dalam berpenampilan? Tidak berpakaian seksi. Ya, bagus. Tidak berpakaian seksi, tidak berpakaian yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat, luar biasa ya. Berarti ketika kita berpakaian itu kita harus pikirkan dulu apakah enak dipandang oleh orang lain ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya pergi di dalam kegiatan agama, kalau berpakaian seksi kan itu beda, tidak bagus ya. Berarti harus kita berpakaian sopan. Kita intinya berpakaian sopan itu luar biasa bagusnya ya. Ya bagus sekali ya. Nah, terus ada yang namanya sopan santun dalam bergaul. Ya, sopan santun dalam bergaul penting nggak? Ya, kenapa penting? Kalau kita bisa dihargai. Ya, bagus. Katanya Gafur agar kita bisa dihargai, ya luar biasa. Dapat dihargai, dapat dihormati. Ya seperti itu. Terus ada yang namanya sopan santun saat menjadi peserta didik. Nah, kalau di kelas apa yang kalian lakukan kalau ada guru? Belajar. Ya, siapa namanya? Tadi? Wahyu. Belajar dengan baik, memperhatikan gurunya ya, seperti itu. Ya, dari yang Tidak memotong pembicaraan. ya, bagus. Tidak memotong pembicaraan guru. Luar biasa. Terus ada lagi yang lain sebagai peserta didik. Udah, Fitra? Saat guru menjelaskan kita tidak boleh bersikap. Ya, bagus sekali ya. Ketika ibu guru menjelaskan, kita tidak perlu bercerita kepada teman-teman. Ya. Kenapa kita bercerita? Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Gafur bahwa menghargai itu penting, ya, menghormati itu penting, ya. Ketika kita menghormati orang lain, pasti imbasnya kepada diri kita, berarti nilai plus buat kita, ya. Ya bagus sekali ya, Fitra ya, bagus ya. Terus sopan santun pada orang yang lebih tua. Sopan santun kepada orang tua. Kalau ketemu orang tua di jalan, apa yang kalian lakukan? Sama. Ya, bagus. Katanya Fitra senyum. Katanya Wahyu sapa. Ya, senyum sapa. Ya, bagus. Ketika kita menyapa orang yang lebih tua kan ada rasa yang lebih tua itu rasanya lebih senang kan? Ya, oh berarti anak ini menghormati saya. Oh, ternyata anak ini menghargai saya. Nah, terus di sini katanya apa tadi kita tadi? Senyum. Senyum itu kan yang pertama adalah mempunyai nilai yang namanya ibadah. Yang kedua adalah ketika kita
senyum adalah kalau kita senyum dengan orang lain itu pasti rasanya oh ini anak ternyata peduli dengan kita, oh ternyata ini anak sopan dengan kita, menghargai kita, menghormati kita. Ketika kita dihargai luar biasa kita kan persepsi terhadap kita kan mempunyai nilai positif terhadap orang lain seperti itu ya. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya pendapat temannya. Terus yang ke ini ada beberapa contoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik dalam urusan penampilan, komunikasi sampai perilaku. Berikut adalah beberapa contoh dari sopan santun, ya. Sopan santun ketika berbicara, maksudnya sopan santun ketika berbicara itu bagaimana? Berbicara bahasa baku. Ya, bagus. Kata kita menggunakan bahasa baku, maksudnya menggunakan bahasa yang tidak kasar, yang sesuai ya, bagus. Terus apa tadi? Berbicara dengan lembut kepada yang lebih. Iya, bagus sekali ya Gafur ya. Kita sudah mendapat yang luar biasa Gafur juga. Berbicara dengan tutur kata yang lembut kepada orang yang lebih tua. Ya, apakah hanya yang kepada yang lebih tua? Tidak terhadap semua orang. Ya, bagus. Terhadap semua Orang. ya, seperti itu. Mantap ya. Terus yang kedua adalah menjaga perkataan supaya tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana caranya menjaga perkataan supaya tidak menyinggung orang lain? Ya, silakan Daniel. Bagaimana? Berbicara kotor. Ya, bagus. Tidak berbicara kotor atau tidak berbicara Kasar. ya, tidak berbicara kasar. Ya, ketika kita berbicara kasar, otomatis akan menimbulkan yang namanya perselisihan. Jadi menjaga tutur kata itu sangat penting dilakukan oleh setiap ya manusia. Ya, bagus ya. Itu bagus sekali ya Daniel. Nah, terus yang ketiga adalah memperhatikan lawan bicara. Jika memang lawan bicara lebih tua, maka pakai kata-kata yang sangat sopan. Ya, seperti usul tadi Daniel, mencoba berbicara dengan berkata sopan ya, kata yang tidak kasar. Berarti tadi seperti yang dikatakan Fitra, bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada semua orang. Ya, biasa. Berarti perkataan yang sopan santun itu bisa diterapkan kepada siapapun, ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Ada yang suka memotong pembicaraan orang lain di sini? Ya, alhamdulillah tidak ada ya. Ya, ketika kalian dipotong pembicaraannya kepada orang lain, apa yang kalian rasakan? Marah. Ya, marah, tidak nyaman. Ya, tidak nyaman, marah dan tidak nyaman. Ya, ketika kita memotong pembicaraan kepada orang lain itu kan ada perasaan yang namanya tidak nyaman, bahkan mengakibatkan marah karena tidak sopan ya. Jadi cara yang baik adalah menjaga perilaku dengan bertutur kata yang sopan, tidak perlu memotong pembicaraan. Itu adalah merupakan tindakan atau perilaku kita ya. Ya seperti itu. Ya bagus ya. Terus ada yang namanya di sini manfaat sopan santun. Ya. Manfaat sopan santun ini yang pertama adalah menciptakan kehidupan yang aman, damai serta tentram. Apakah begitu? Iya. Apa kalian nyaman ketika kalian misalnya berperilaku sopan kepada orang lain? Nyaman. Ya. Kenapa bisa nyaman? Nyaman karena bisa jadi sikapnya mereka itu kan kalau kita merasa sopan, kalau di perilaku sopan itu kita lihat bisa perasaan jadi enak ya seperti itu ya kan? Ya. Jadi saya pikir kehidupan jadi tentram dengan bersikap atau bertutur kata yang baik dan sopan ya, tidak berkata kasar seperti itu. Yang kedua adalah memperkuat jalinan kerukunan yang telah dibentuk selama ini ya, memperkuat jalinan kerukunan yang telah dibentuk selama ini. Dengan berkata sopan, otomatis kita dengan teman-teman itu tidak ada perselisihan. Ya, jadi dengan berperilaku sopan itu tidak ada perselisihan dengan orang lain. Jadi kita terhindar dari yang namanya perselisihan atau pertengkaran seperti itu ya. Ya bagus. Siapa tadi mengatakan konflik? Ya bagus. Terhindar dari konflik ya seperti itu. Terus ada yang namanya
Ya, ya seperti yang dikatakan teman yang memperkecil timbulnya konflik pada lingkungan masyarakat. Konflik itu kan bermacam-macam ya, bisa konflik itu dalam hal konflik dalam ya, maksudnya bertutur kata yang kurang sopan ya, itu maksud aku ya. Terus bertindak yang semena-mena atau tidak bagus, ya itu masuk dari konflik ya. Terus yang keempat adalah mempermudah pergaulan dalam masyarakat. Oke, ternyata mempermudah pergaulan yang dimaksud ini komunikasi kita Jadi lebih baik. ya, komunikasi kita menjadi lebih baik karena kita menciptakan sosialisasi yang baik kepada orang lain seperti itu. Terus memperkuat jalinan kerukunan yang sudah terbentuk selama ini dengan bertingkah laku sopan sehingga kerukunan bisa berjalin dengan baik. Apakah benar? Benar ya, menjalin kerukunan antar masyarakat atau teman sekitar seperti itu. Ya, itu sedikit materi mengenai perilaku membolos. Ya, nah, jadi guru sedikit bertanya berhubungan dengan sopan santun, bisa? Oke. Kira-kira kenapa sopan santun penting diterapkan oleh siswa? Ya, silakan kita. Agar kita dapat dihormati, dihargai, dan dapat menjalin komunikasi dengan siswa lainnya dan masyarakat lainnya. Ya, bagus sekali. Ya, dengan cara menghormati, menghargai dihargai oleh masyarakat sekitar ya, seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Berikutnya Daniel, apa tadi Daniel? Tidak dimusuhi. Ya, bagus. Agar kita tidak dimusuhi, ya dimusuhi oleh teman, dimusuhi oleh masyarakat, ya dimanapun kita berada kita hidupnya tentram ya, nyaman ya, karena tindakan kita, perilaku kita yang sopan dan santun itu. Ada lagi? Kenapa itu sopan santun penting? Ada ya, ada kira-kira? Ya, intinya sopan santun itu sangat perlu dimiliki oleh siswa. Ya. Oke, contoh sopan santun yang diterapkan di lingkungan sekolah apa kira-kira? Ya, silakan Gafur, silakan Fitra. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya, bagus. Ketika masuk kelas jangan langsung terobos, ya. Kita biasakan budayakan adab untuk tata krama seperti mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Ya, apalagi kira-kira nih? Ya, Daniel, apa Daniel? Menyapa guru atau temannya ketika bertemu di perjalanan. Ya, bagus. Kita menyapa. Terkadang kan menyapa itu penting. Terkadang kalau kita kenal, kita sapa, oh ternyata kita bisa dikatakan, oh Daniel itu ternyata tidak sombong ya, karena kalau di jalan itu selalu menegur. Ya, itu luar biasa positif buat Daniel dan teman-teman yang lain. Berarti tidak salah untuk menyapa orang lain ketika bertemu di jalan. Bagus sekali. Terus apa lagi ya, bagus Gafur. Apa Tidak Gafur? memotong pembicaraan guru saat guru menjelaskan. Iya, bagus. Ya, tidak memotong pembicaraan guru saat guru menjelaskan. Ya, bagus. Tidak memotong saat guru menjelaskan. Ketika memotong pembicaraan otomatis seperti yang dikatakan tadi Fitra, tidak menghargai atau tidak menghormati. Ya, perilaku tidak memotong itu guru apresiasi. Bagus ya. Nah, bagus sekali. Ternyata anak-anak sudah tahu atau mengerti betapa pentingnya perilaku sopan santun ya. Baik. Terus yang berikutnya kita akan menonton atau melihat video yang namanya video edukasi atau video inspirasi. Bisa kita tonton sekarang? Silakan. Kita perhatikan secara seksama, terus sebenarnya kita tanggapi berbarengan ya.
game ya. Perhatikan. Ya, kenal permainan game ini? Oke. Ya, jadi bisa dikatakan di jam-jamnya seharusnya tidur, anak tersebut bermain game ya. Lihat guru sudah memasuki ruangan kelas. Perhatikan ya. Langsung masuk ya. Meminta maaf ya karena datang dengan telat. Jika mau ke toilet atau kamar mandi, izin dulu kepada guru. Ya, dengan cara lihat caranya sangat bagus ya. Tidak keluar dengan gaya yang berlebihan, tapi dengan gaya menunduk, ya. Ya, itu tadi adalah video yang berhubungan dengan sopan santun ya, beragama di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas ya, menerima pembelajaran. Ya baik, kira-kira dari video itu apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari video tersebut? Ada yang bisa? Ya bagus, Fitra. Ada banyak contoh sopan santun, misalnya mengucapkan salam ketika masuk kelas, meminta maaf kepada guru ketika terlambat, Ya, meminta izin ketika hendak keluar kelas, ya, dan membungkuk ketika lewat di depan guru. ya. Dan kita tidak boleh terlalu banyak bermain game karena terlalu banyak main game kita sampai lupa waktu hingga lupa mengerjakan tugas, waktu tidur berkurang, dan waktu istirahat berkurang. Ya, bagus sekali ya. Luar biasa, sudah mencakup secara keseluruhan ya dari video tadi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, cukup ya. Jadi kesimpulannya sopan santun itu sangat penting dimiliki oleh setiap masyarakat. Ya, orang, masyarakat, siswa itu sendiri karena sopan santun sangat bermakna bagi diri sendiri ya. Ya, terutamanya kita berada di lingkungan sekolah itu penting ketika kita dihormati dan dihargai, ya seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Terus di sini Ibu Guru telah menyiapkan yang namanya LKPD, ya. LKPD ini dijawab ya, ditulis, dijawab. Nah, Ibu Guru akan bagi, ya dijawab. Ya, ya boleh. Ya, bagaimana
sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Silakan dikumpul, Nak. Baik, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Ya. Ya, semua sudah ya? Ya, bagus. Terus di sini ada yang namanya instrumen hasil ya. Di sini cukup di checklist saja ya. Tidak banyak makan waktu ini. Kalian checklist saja sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Ya. Satu lagi. Baik, kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik dan hasil ya, dengan hasilnya. Ya, sekarang guru mau bertanya, boleh? Boleh, Bu. Masih semangat? Masih. Kira-kira apa pesan-pesan kalian ketika mengikuti kegiatan dunia kelompok pada hari ini? Ya, baik, silakan Nak. Kita bisa lebih terbuka kepada orang lain. Ya, bagus. Daniel lebih terbuka kepada orang lain dalam mengungkapkan unek-uneknya ya, tidak perlu malu ya. Ya, sesuai ya dengan asas bimbingan konseling, yaitu ada yang namanya asas keterbukaan tadi ya. Terus apa lagi kira-kira kesannya? Ya, baik Pak. Kesan saya saat mengikuti layanan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, saya dapat memberikan pendapat saya terhadap orang lain. Yang kedua, saya dapat menambah rasa percaya diri saya ketika berbicara di hadapan teman-teman maupun di depan orang banyak. Yang ketiga, dapat membantu saya dapat membantu saya mendapatkan ilmu dan pengalaman serta pengetahuan tentang sopan santun. Ya, bagus ya. Berarti sopan santun itu ilmunya bisa didapatkan dan bisa diterapkan dimanapun kita berada ya. Ya, karena seperti yang kalian jelaskan dari awal-awal tadi, betapa pentingnya sopan santun dimiliki oleh setiap orang, baik itu kalian sebagai peserta didik maupun orang lain ya. Kalau kalian sebagai peserta didik harus baik di guru maupun kalian sopan santun itu kita harus menerapkan dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan keluarga. Ya, bagus sekali ya. Ya, baik. Kita akan mengakhiri kegiatan bimbingan konseling pada hari ini ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan dengan kelompok ya, melakukan dengan kelompok dengan pada hari ini dengan baik ya. Terima kasih telah melakukan kegiatan dengan kelompok dengan baik. Terus semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terus kalian dapat menerapkan perilaku sopan santun dimanapun kalian berada ya, menghindari perilaku yang tidak sopan ya itu. Jadi bisa kesadaran internal dari diri ya untuk membangun perilaku yang sopan santun. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih ya. Dan alangkah baiknya kita tadi mengawali dengan doa ya, kita akhiri juga dengan kira-kira siapa yang mau akhiri juga ya. Silakan.
sebelum mengakhiri kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa. Semoga kegiatan dengan kelompok pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan di hari-hari berikutnya kita bisa mengikuti lagi kegiatan dengan kelompok ya. Ya, semoga kalian juga bisa mau menyisihkan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Ya, baik, akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi